Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hinayahnya sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan mata kuliah PMPU dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Yanto selaku dosen pengampu, dan tidak lupa teman-teman yang telah berpartisipasi pada perkuliahan pagi hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Siti Afifah, yang kedua ada Noroto Satya, saya sendiri, yang ketiga ada Dewi Candanasari, yang keempat ada Livia Nujumuniswa. Nah, pada pagi hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang jenis-jenis pasar dan mekanisme transaksi. Nah, ada berapa sih jenis pasar modal? Di sini jenis pasar modal dibedakan menjadi 2, yaitu ada pasar primer dan pasar sekunder. Untuk pasar sekunder sendiri dibedakan lagi menjadi 2 jenis, yaitu ada pasar reguler dan pasar non-reguler. Nah, untuk yang pasar non-reguler dibedakan lagi menjadi 2, ada pasar tunai dan pasar negosiasi. Terus, apa sih yang dimaksud dengan pasar perdana atau pasar primer? Nah, untuk pasar perdana atau pasar primer itu adalah proses penawaran efek dari perusahaan kepada publik oleh sindikasi penjaminan sebelum efek tersebut diperdagangkan di bursa efek. Transaksi saham terjadi antara emiten dan pemodal melalui penjamin emisi. Lamanya pasar perdana biasanya berkisar antara 6-8 bulan. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan pasar sekunder? Pasar sekunder itu sendiri mempunyai arti semua transaksi efek setelah pasar perdana. Pasar sekunder dilaksanakan di bursa efek. Harga ditentukan oleh lelang dan perdagangan dilakukan oleh pialang. Pialang itu maksudnya perantara perdagangan efek. Nilai perdagangan saham sehari-hari yang dilakukan melalui berbagai media informasi sebagian merupakan transaksi dari pasar sekunder. Selanjutnya yaitu pasar reguler, di mana di awal penjelasan telah dijelaskan bahwa pasar sekunder dibagi menjadi 2, yaitu salah satunya adalah pasar reguler. Pada pasar reguler, perdagangan efek diselenggarakan berdasarkan mekanisme pasar yang dilakukan secara terus-menerus selama jam perdagangan. Jam perdagangan yaitu khusus pasar modal Indonesia, jam perdagangan diatur sebagai berikut. Pada hari Senin sampai Kamis, jam perdagangan pada sesi pertama yaitu 9.30 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Sesi kedua 13.30 sampai 16 waktu Indonesia Barat. Dan pada hari Jumat, sesi pertama dilakukan pada 9.30 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat. Lalu sesi kedua 14 sampai 16 waktu Indonesia Barat. Satuan perdagangan dibagi menjadi 3, yaitu ada istilah lot, outlot, dan block. Lot yaitu satuan lot terdiri dari 500 lembar saham. Tiap transaksi di pasar reguler hampir semuanya dilakukan dalam satuan lot kecuali disebutkan khusus. Lalu outlot, perdagangan saham kurang dari 500 lembar. Perdagangan saham dengan satuan outlot sudah sangat jarang dilakukan di BEI. Yang terakhir, blok, terdiri dari 400 lot atau 200.000 lembar saham dan dilakukan oleh pemodal besar dengan volume dan nilai transaksi yang besar pula. Fraksi harga atau satuan perubahan harga. Besaran rupiah yang sudah ditetapkan untuk setiap perubahan harga yang terjadi. Fraksi harga yang ditetapkan pada 2 Januari 2007 adalah sebagai berikut. Harga saham kurang dari Rp200, fraksi harga
Rp1, maksimum kenaikan adalah Rp10. Lalu untuk harga saham Rp200-Rp500 dengan fraksi harga Rp5, maksimum kenaikan adalah Rp50. Sedangkan untuk harga saham Rp500-Rp2.000, fraksi harga adalah Rp10 dengan maksimum kenaikan sebesar Rp100. Untuk harga saham Rp2.000-Rp5.000, fraksi harga adalah Rp25 dengan maksimum kenaikan sebesar Rp250. Dan yang terakhir, untuk harga saham lebih dari Rp5.000, fraksi harga adalah Rp50 dengan maksimum kenaikan sebesar Rp500. Selanjutnya yaitu lelang. Lelang adalah proses tawar-menawar di pasar reguler berpedoman pada price priority and time priority. Adapun price priority yaitu permintaan beli saham pada harga paling mahal atau penawaran jual saham pada harga paling murah akan diprioritaskan. Lalu, time priority adalah permintaan beli atau penawaran jual pada harga yang sama, maka pemesanan dengan waktu lebih dulu akan diprioritaskan. Biaya transaksi. Bursa Efek menetapkan biaya transaksi pada pemodal maksimum 1% dari nilai transaksi. Pemodal juga dikenakan PPN 10% dari biaya transaksi, dan khusus transaksi penjualan pemodal dikenakan pajak penghasilan sebesar 0,1% dari nilai transaksi penjualan saham. Selain itu, pemodal juga dikenakan pungutan untuk BIE, BEI, Clearing Penjamin Efek Indonesia (KPEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Umumnya perusahaan efek mengenakan komisi kurang dari 1% antara 0,25% hingga 0,45%. Penyelesaian transaksi. Penyelesaian transaksi di bursa pasar reguler antara AB jual dan AB beli dijamin oleh KPEI. Transaksi bursa pasar reguler wajib diselesaikan pada hari bursa ketiga setelah transaksi. Penyelesaian transaksi ditentukan oleh KPEI melalui proses netting dan dilakukan melalui pemindahbukuan efek atau dana ke rekening anggota bursa yang berhak berada pada KSEI. Selanjutnya jenis pasar sekunder kedua yaitu pasar non-reguler. Pasar non-reguler dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pasar tunai. Pasar tunai diperuntukkan bagi pemodal yang mengalami gagal serah. Gagal serah terjadi pada saat pemodal melakukan short selling tetapi gagal melakukan pembelian sampai batas waktu perdagangan tutup. Pemodal kemudian mencari dan membeli saham secara tunai ke AB lain. Penyelesaian transaksi bursa di pasar tunai antara AB jual dan AB. Yang terakhir yaitu pasar negosiasi. Perdagangan efek di pasar negosiasi dilakukan melalui proses tawar-menawar secara individual antara pertama anggota bursa, nasabah melalui satu anggota bursa, nasabah dengan anggota bursa, dan yang terakhir anggota bursa dengan KPEI. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan ya. Nanti ada sesi tanya jawab, tapi di LMS atau di WA grup aja ya. Terima kasih.